narasumber yang kedua, yaitu Direktur Perlindungan Perkebunan, Bapak Ardi Praptono, SPMAGR, dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Saya kira Pak Ardi sudah bergabung ya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oh, baik. Silakan Pak Ardi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala PRG, Pak Nasir Fuad, Ibu Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan PRG, Ibu Mirna, ya, dan Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan pada hadirin yang mengikuti pertemuan online ini. Baik Bapak Ibu sekalian, izin kami akan menyampaikan paparan kami terkait dengan sudah muncul ya Ibu, Bapak Ibu sekalian? Bisa terlihat dengan jelas? Sudah Pak, jelas Pak. Silakan. Kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pembinaan konsesi perkebunan di lahan gambut. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa regulasi terkait dengan usaha perkebunan pada lahan gambut, ini kami ada beberapa regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang 39 tentang perkebunan tahun 2014, kemudian ada Permentan 14 tahun 2009, ini terkait dengan pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Kemudian ada PP 57 tahun 2016, ini terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Kemudian ada Peraturan Menteri Pertanian nomor 5 tahun 2018, ini tentang pembukaan dan atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar. Kemudian ada Permentan 7 tentang tahun 2009 tentang penilaian usaha perkebunan. Kemudian juga yang terakhir ada Inpres nomor 5 tahun 2019. Baik Bapak Ibu sekalian, pemberian dan pembinaan izin usaha perkebunan ini sesuai tahun Undang-Undang tahun 39 tahun 2014. Ini adalah bahwa seluruh kegiatan usaha perkebunan hanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas tanah dan izin usaha perkebunan. Kewenangan dan pemberian izin ini dilakukan oleh Bupati Wali Kota, tadi sudah disebut oleh Bu Deputi juga, dan Pak Kepala BRG, bahwa dalam wilayah kabupaten ini adalah Bupati Wali Kota, kemudian dalam lintas kabupaten atau kota adalah Gubernur, dan kemudian kalau berada di lintas provinsi adalah Menteri Pertanian. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan ini dilakukan melalui penilaian usaha perkebunan oleh pemberi izin yang tersebut tadi kami sampaikan di depan. Jadi ada Bupati, Gubernur, dan Menteri Pertanian sesuai dengan kewenangan dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Baik Bapak Ibu sekalian, dari Permentan 14 tahun 2009 ini tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Ini memang pembukaan lahan ini harus dilakukan tanpa membakar dan menerapkan kaidah tata air yang baik. Kemudian ada penanaman, juga harus memperhatikan daya dukung dari lahan gambut. Kemudian pemeliharaan dan konservasi ini harus mempertahankan permukaan air tanah. Jadi terkait dengan permukaan air tanah, ini dengan diterbitkannya PP 57 tahun 2016, maka penetapan kedalaman permukaan air harus dipertahankan pada kedalaman 0,4 meter atau 40 cm untuk menjaga ketersediaan air dan menghindari lahan mudah terbakar. Nggak bisa nanti lambat. Jadi Permentan 7 ini ada terkait dengan penilaian usaha perkebunan. Ini mengetahui kinerja dan kepatuhan usaha perkebunan. Jadi usaha perkebunan kita nilai apakah masih mampu untuk mendapatkan izin usaha perkebunannya. Dan di sini apabila dinilai tidak mampu atau melaksanakan peringatan atau tidak lanjutnya, maka diberi kelas 5 atau E dan IUP-nya akan dicabut. Bapak Ibu sekalian, Permentan nomor 5, maaf.
Permentan 05 tahun 2018 tentang pembukaan dan pengelolaan lahan bakar, ini pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan membakar atau zero burning. RKPP LP ini adalah rencana kerja pembukaan dan pengelolaan lahan perkebunan. Ini harus dibuat oleh perusahaan perkebunan untuk nanti kemudian disampaikan pada Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kemudian pelaku usaha perkebunan ini wajib memiliki sistem sarana dan prasarana pengendali karlabun dari mulai SDM, kemudian alat-alat dan sarana pengendalian karlabun. Dan juga perusahaan tersebut wajib melaporkan kegiatan pembukaan atau pengolahan lahan tanpa bakar dan sistem sarana prasarana yang dimiliki kepada pemberi izin tiap 1 tahun sekali. Kemudian pembinaan juga dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Ditjenbun, kemudian Pemprov, dan Pemkab Kabupaten. Ini melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem sarana dan prasarana perkebunan, perusahaan perkebunan melalui penilaian usaha perkebunan yang tadi kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain itu juga kami dari Ditjen Perkebunan ini juga membentuk Brigade Karlabun dan juga kelompok tani peduli api, KTPA. Ini adalah dasar hukumnya adalah Permentan 05 tahun 2018. Brigade Karlabun dan kelompok tani peduli api ini adalah garda terdepan kami untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun. Ini tersebar pada berbagai lokasi ataupun desa rawan kebakaran. Saat ini jumlah personelnya untuk Brigade Karlabun ini ada 71 brigade dengan total 1.051 personil. Kemudian KTPA ada 142 KTPA dengan personil 2.130 personil. Ini lokasinya di 8 provinsi rawan kebakaran, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Operasional Brigade KTPA ini secara rutin dibiayai oleh APBN dan juga APBD. Jadi ada sarpras berupa mobil, motor, kemudian alat pemadam kebakaran. Bapak Ibu sekalian, terkait Permentan 05, maaf sebentar. Nah, kebijakan Ditjenbun terkait restorasi ekosistem gambut, jadi tadi sudah kami sampaikan juga. Tata hukumnya adalah seluruh pelaku usaha perkebunan ini berkomitmen menjalankan amanat PP 57. Jadi PP 57 dan seluruh regulasi yang terkait dengan pemulihan ekosistem gambut. Kemudian perusahaan perkebunan ini berkomitmen, perusahaan perkebunan berkomitmen yang mendapat surat perintah dari KLHK berkomitmen untuk menyusun dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut. Ini sesuai format yang ditetapkan oleh KLHK dan melaksanakan serta melaporkannya kepada KLHK. Tadi juga disampaikan Pak Kepala PRG bahwa kami membentuk juga tim asistensi pemulihan ekosistem lahan gambut untuk budidaya perkebunan yang terdiri dari KL terkait dan akademisi perkebunan. Dan yang keempat adalah pertemuan rekonsiliasi. Jadi pertemuan rekonsiliasi ini dilakukan dalam 2 tahap terhadap perusahaan perkebunan yang mendapat surat tugas pemulihan ekosistem lahan gambut dari KLHK. Yang kelima adalah apabila ada masalah dalam penyusunan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut, perusahaan perkebunan dapat meminta atau saran pertimbangan pada pemerintah melalui tim asistensi pemulihan ekosistem lahan gambut untuk budidaya perkebunan. Dan terakhir adalah salah satu output pemulihan ekosistem gambut adalah menurunkan titik panas atau hotspot sehingga kejadian kebakaran lahan dan kebun dapat diantisipasi. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 ini adalah salah satu model kami terkait dengan bantuan
maaf sebentar, bantuan benih kopi Liberica. Jadi bantuan benih kopi Liberica ini kami lakukan pada lokasi rawan kebakaran, dan kebetulan ini di lokasinya di Gambut. Jadi tahun 2019 kita memberikan benih kopi Liberica untuk 10 hektar, walaupun mungkin skalanya kecil, tapi ini dalam bentuk untuk pencegahan kebakaran, karena menurut kami dengan aktivitas ekonomi yang ada, masyarakat memelihara kopi, tanaman perkebunan yang ada di lokasi Gambut, ini akan memberikan penghasilan tambahan buat para masyarakat atau petani di sekitar lahan gambut itu. Ini lokasinya berada di Desa Sungai Terap, Kecamatan Barat, dan Tanjung Barat, Provinsi Jambi. Jadi selama ini sudah kami harapkan nanti di 2 tahun ke depan, ini kopi Liberica ini akan memberikan hasil bagi masyarakat atau. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Pak Kepala BRG bahwa ada MOU antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan BRG terkait dengan pemulihan ekosistem lahan gambut tahun 2018. Jadi ini ruang lingkupnya adalah penyelenggaraan supervisi terhadap perusahaan perkebunan di lahan gambut, kemudian ada pembentukan desk konsultasi dan tim asistensi, serta ada sosialisasi regulasi. Kemudian ada surat perjanjian kerjasama, ini akan mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi terhadap pengelolaan lahan. Demikian mungkin Bu Deputi yang bisa kami sampaikan, besar harapan kami nanti ada diskusi lebih lanjut, supaya nanti dalam pelaksanaan ke depan pemulihan ekosistem ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, kami akhiri paparan kami atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.